Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan membagikan satu amalan, yaitu amalan menyembuhkan ketergantungan narkoba atau obat-obatan jenis lainnya. Mengobati kecanduan narkoba memang bukan perkara mudah. Saking beratnya, pecandu bahkan bisa kembali lagi terjerat narkoba. Meski sudah menjalani terapi berbagai, terapi pun banyak ditawarkan untuk menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi barang-barang adiktif tersebut. Jika memang benar-benar ingin sembuh, pecandu terlebih dahulu harus menguatkan tekad dan tentu saja meninggalkan lingkungan lamanya. Namun terkadang tekad dan kuat saja tidak cukup terbebet dari jerat candu narkoba. Kebanyakan pecandu membutuhkan bantuan terapi untuk bisa menghilangkan efek obat-obatan terlarang yang telah terlanjur merusak sistem di otaknya. Terapi-terapi ada bermacam-macam. Ada yang jenis dari medis, non-medis, dan spiritual. Masyarakat umumnya mengenal rehabilitasi sebagai terapi untuk pengobatan kecanduan narkoba. Namun tidak semua pecandu bisa efek menghentikan kebiasaannya dengan masuk panti rehabilitasi dan dirawat inap. Terkadang masuk panti rehabilitasi justru dapat membawa dampak buruk bagi pecandu, terutama yang menggunakan narkoba hanya sebagai social user. Keren bersosialisasi, tidak semua pecandu harus direhab, karena rehabilitasi identik dengan rawat inap. Bisa saja berobat dengan rawat jalan asal dengan aturan yang ketat. Terkadang yang merawat inap malah terdampak negatif, apalagi untuk social user, karena yang biasanya dimaksudkan yang hardcore. Bisa-bisa ia terkontaminasi sebelum memasukkannya pecandu ke panti rehabilitasi. Perlu dilakukan asesmen yang berulang-ulang dan tidak bisa dipukul rata untuk semua pecandu. Ada beberapa terapi narkoba yang ditawarkan di Indonesia, antara lain terapi medis. Terapi medis biasanya dilakukan dengan memberikan pasien obat-obatan yang dapat menurunkan efek sakau pada pecandu, ditambah dengan fisikoterapi yang konseling suportif. Kemudian terapi non-medis atau spiritual. Ada yang namanya program 12 langkah. Program ini dikenalnya di Amerika pada tahun 50-an saat banyak orang yang kecanduan narkoba, alkohol, rokok, judi, pornografi. Di setiap langkah pecandu diajak tahan dan setiap langkah juga dievakuasi terus oleh mentor. Setelah ke-12 langkahnya selesai, nanti akan diulang lagi dari awal. Selain terapi program 12 langkah, ada juga komunitas terapi Derivi Community. Terapi ini juga dipergunakan di Amerika pada tahun 60-an atau 70-an saat banyak penjara-penjara
kasus pecandu yang menyatukan antara pecandu dan bandar. Pecandu dan bandar itu tidak bisa disatukan karena bisa-bisa si pecandu malah semakin terkontaminasi prinsip terapi. Ini adalah dari kita untuk kita. Jadi dalam sebuah terapi, pecandu akan membuat aturannya sendiri yang kemudian akan diterapkan oleh pecandu-pecandu lainnya. Kemudian perkembangan pecandu akan dipantau rekap counter yang paling banyak diterapkan. Tapi biasanya masing-masing panti atau menggunakan terapi yang modifikasi. Kemudian terapi alternatif. Selain terapi medis dan non-medis atau spiritual, ada pula terapi alternatif. Contohnya terapi rebus pasien yang dapat di Purbalingga, Jawa Tengah, yaitu terapi ketergantungan narkoba yang dilakukan Ahmad Ihsan Maulana atau Ustadz Ihsan, terbilang ekstrim dan unik. Terapi dilakukan dengan merebus pasien di dalam drum atau di atas kompor yang nyala. Cara yang dilakukan pengelola Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islam Sifa Ar-Ridho di Dukuh Logok Sari, Desa Karangsari, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah. Ini dilakukan seperti orang merebus jagung, kacang, atau kedelai. Bedanya, drum terapi ini tidak ditutup, melainkan diberikan terbuka. Ustadz yang dijuluki Kiai Godong ini mula-mula memanasi air di dalam drum sehingga setinggi dada. Begitu air sudah mendidih, air akan diberi ramuan-ramuan dan ragi tempe. Kemudian air dicampur air tawasul. Untuk meyakinkan pasien, Ustadz dan istrinya akan memberikan contoh berendam secara bergantian di dalam drum. Setelah pasien merasa mantap, selanjutnya bagian pasien ngomblung. Selama proses perebusan yakni 30 menit, si pasien akan duduk di kursi kecil. Sang kiai meminta tetap tenang atau tidak takut. Tak jauh dari drum ada televisi yang dinyalakan untuk ditonton oleh si pasien selama direbus. Tujuannya agar pasien merasa enjoy berendam justru ketika merasa panik. Air yang sudah mendapatkan perlakuan khusus semacam didoakan itu terasa panas. Menurut Ustadz yang dijuluki Kiai Godong, air yang panas itu terasa hangat oleh pasien. Cara merebus, kata sang kiai, merupakan upaya untuk mengeluarkan toksin atau racun dari tubuh pasien. Menurut pasien yang mengalami ketergantungan ekstasi dan dektro, akan direbus 4 hingga 5 kali. Untuk pecandu sabu-sabu bisa direbus hingga 8 kali. Yang paling berat adalah pecandu heroin karena akan direndam hingga 15 menit. Hanya demikian yang dapat saya berikan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.